si Fat Cat ini salah untuk menilai si perempuan tersebut, karena si Tansu ini cuman menjadikan si Fat Cat itu kayak alat buat dia hidup enak aja tanpa dia harus bercapek-capek kerja. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Dunia Maya Dalam Misteri, dan bareng gue lagi, Maya Marissa. Guys, kali ini jagat media sosial lagi viral banget yang namanya kasus pengakhiran hidup seorang pria asal Cina yang bernama Fat Cat. Mau tahu kisah selengkapnya seperti apa? Yuk tonton dan simak terus ceritanya. Jadi guys, Fat Cat ini adalah seorang laki-laki asal Cina yang berusia 21 tahun yang nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menerjunkan dirinya dari jembatan di daerah Chongqing. Dia itu bekerja seperti halnya pemain gamers, pro playing layer namanya. Apa sih maksudnya tuh, kayak ibarat katanya kalau pemain gamers tuh yang udah handal banget dah, udah TOP BGT dah pokoknya. Si Fat Cat itu dia dapat menghasilkan, kalau dirupiahin ya, dia dapat menghasilkan 50.000 dalam satu kali pertandingan, dan dia mempunyai 36 akun gamers untuk setiap harinya dia mainin. Si Fat Cat ini berkenalan juga sama wanita bernama Tansu, yang dimana wanita yang bernama Tansu ini itu sama-sama pemain game nih guys, sama seperti si Fat Cat, dan dia tuh kenalan di akun gamenya dia itu. Dan awalnya si Tansu itu sangat amat perhatian kepada si Fat Cat, makanya si Fat Cat ini sampai-sampai tuh kayak jatuh cinta lah gitu kepada si Tansu. Dan Fat Cat ini bodohnya itu, dia itu memberikan semua apa yang dia punya kepada wanitanya yang bernama Tansu itu. Dan semua permintaan Tansu itu selalu diberikan oleh si Fat Cat tanpa terkecuali guys. Sampai si Tansu ini bilang sama si Fat Cat, dia itu punya impian pengen memiliki toko bunga. Terus dikasih tuh duit tuh sama si Fat Cat tuh buat si Tansu ini membuka toko bunga impiannya. Gila ya, zaman sekarang mana ada laki-laki modelan begitu, udah gay romantis, terus udah gitu kagak perhitungan sama duit ya, bukannya si matre sekarang ya, realistis aja gitu kan ya. Terus kalau lu udah dapet cowok yang modelan kayak gini, terus lu sia-siain, lu mau nyari yang bagaimana? Nasuha. Dan untuk membahagiakan wanita idamannya yang bernama Tansu ini, si Fat Cat ini itu rela untuk menahan membeli makanan-makanan enak. Dan sehari-harinya itu Fat Cat hanya memakan sayur-sayuran saja, yang dimana satu hari itu dia targetkan untuk uang makan dia sendiri itu 20.000 kalau dirupiahin. Kalau 20.000 emang iya sih, lu kalau misalnya belanja ke warung dapatnya paling kayak sayur kangkung, bayam begitu ya. Padahal nih ya guys, Fat Cat tuh mengaku kalau dia itu nggak suka makan sayur-sayuran. Tapi ya mau gimana lagi guys, karena keinginan terbesarnya Fat Cat juga ingin membahagiakan si perempuan kuntilanak merah ini yang bernama si Tansu. Ya mau nggak mau dia tiap hari ya makan sayur mayur, alias dia merubah dirinya dia tuh menjadi vegetarian. Kesian gue kadang-kadang sama hidupnya. Yang lebih parahnya lagi nih ya guys, udah mana si Fat Cat ini bersusah-susah payah tiap hari cuman makan sayur-sayuran, ternyata hubungan asmara antara Fat Cat dan Tansu ini itu udah berjalan selama 2 tahun guys lamanya. Jadi selama 2 tahun tuh si Fat Cat itu bener-bener yang memangkas abis keinginan dia untuk makan enak demi si perempuan kuntilanak merah nih yang namanya si Tansu nih. Gila ya, nggak ada hati nuraninya banget nih ya si Tansu ya. Dan udah gitu ya guys, si Tansu ini bilang nih ke si Fat Cat, kalau udahlah kamu cari kos-kosan yang dekat di daerah aku aja, biar kalau misal kamu ngapel aku itu nggak terlalu jauh. Akhirnya nih ya si Fat Cat nih dari kampungannya nyamperin si Tansu nih
Ya dia tuh naik kereta sekitar 15 jam. Lu bayangin aja 15 jam dia naik kereta. Terus kan ya si Fat Cat ini kan dia tuh nyewa apartemen. Apartemennya mahal gitu kan. Dan dia udah bayar apartemen itu selama 1 tahun. Terus ya guys, si Fat Cat ini tinggal bersama Tansu selama 2 hari di apartemen tersebut. Dan ternyata si Tansu ngomong kayak gini nih, enak bener nih. Kamu gak usah tinggal di sini lagi deh. Aku gak enak sama tetangga sebelah soalnya kita belum nikah. Kuntilanak merah ya. Kenapa mesti lu ngomong kayak gitu? Lu mikir gak dia jauh-jauh dateng nyewa apartemen buat tinggal bareng atau hidup bareng sama lu gitu yang gak pengen LDRan lagi, terus tiba-tiba lu hempaskan begitu aja. Terus itu ya, bayaran kosannya itu udah siapa yang bayar? Emang bener-bener nggak tahu diri nih perempuan modelan gini. Gue kadang-kadang suka gemes gitu ya sama perempuan-perempuan modelan kayak begini, kayak nggak ada hati nurani gitu loh. Tapi si Fat Cat ini nggak ambil pusing, jadi kayak oh ya udah, mungkin emang bener kenyataannya seperti itu. Akhirnya si Fat Cat ini ngekos lah di daerah dekat apartemen sewaan untuk ceweknya itu juga tuh. Tapi ya guys, kosannya itu tuh yang jauh banget dari kata sempurna. Bahkan ya guys, kosannya si Fat Cat ini yang dia tuh sebenarnya apa sih, kayak gamers nomor 1 gitu loh di daerah sana. Dan udah terkenal banget gitu loh, setiap ada kayak turnamen-turnamen dia tuh selalu menang gitu. Dan dia itu ngekos di tempat yang emang bener-bener nggak layak, alias dia ngekos itu di tempat yang sangat amat kumuh. Beda banget sama apartemen yang disewain buat si kuntilanak merah loh, si Tansu ya, ketan susu. Jadi tuh bener-bener tuh kayak definisi cinta yang tulus untuk seorang wanita yang emang nggak tahu diri gitu modelannya. Sampai ya guys, si Fat Cat ini tuh sakingnya mungkin dia udah nggak tahan gitu ya, kayak gue tuh pengen makan enak, bisa nggak sih sekali aja gue makan enak lagi gitu. Sampai si Fat Cat ini akhirnya ngechat si Tansu, ngechat si ceweknya itu. Nah si Fat Cat ini guys, itu ngirim pesan nih ke si kuntilanak merah nih, si ketan susu ya. Dia ngomong kayak gini, aku pengen banget deh makan McDonald's. Dia bilang gitu, McD kalau kata orang-orang Depok mah McD, McD gitu. Terus kata si ketan susu nih, dia ngomongnya gini, ya makanlah gitu. Nah si Fat Cat ini ngomong lagi nih ke si Tansu nih, dia bilang, aku kan sudah memberikan semua harta uang kepada kamu, maukah kamu memesannya untuk aku? Dibales nih guys sama si Tansu tuh ya, si ketan susu. Dia balas kayak gini, kamu beli aja sendiri, masa kamu nggak punya duit? Kalau emang kamu mau makan enak, kamu kerja lah, jangan minta sama aku. Ya udah ya, aku mau pergi dulu sama kakakku. Akhirnya si Fat Cat ini ya udah, dia kayak cuek aja gitu. Nah si Fat Cat ini guys, profilnya itu dia tuh punya keluarga yang emang broken home. Jadi ibu dan ayahnya itu bercerai pada saat dia kecil. Terus udah gitu dia itu punya kakak yang ya sayang sih sama dia, cuman ya karena cowok mungkin ya, dia kayak berusaha untuk hidup sendiri, untuk hidup mandiri gitu. Dan dia tuh kayak punya background yang emang di hidupnya dia tuh gak enak. Mungkin pada saat dia ketemu sama si Tansu, si ketan susu ini, dia tuh ngerasa dia tuh klik gitu loh, dia ngerasa dia nyaman gitu. Makanya dia tuh memberikan semua apa yang dia punya untuk si Tansu. Tapi alhasil si Fat Cat ini salah untuk menilai si perempuan tersebut, karena si Tansu ini cuman menjadikan si Fat Cat itu kayak alat buat dia hidup enak aja tanpa dia harus bercapek-capek kerja. Dan si Fat Cat ini guys, ternyata itu lagi dicari nih sama si kakaknya, karena si kakaknya itu udah beberapa minggu, bahkan udah 12 hari nggak ketemu dan nggak ngeliat lagi nih adiknya si Fat Cat ini. Dan ternyata guys, setelah 12 hari berlalu, ada kabar berita yang gak enak, dimana diketemukan sosok mayat pria berada di sungai tepat dimana si Fat Cat ini terjun. Dan akhirnya setelah ketemu nih sama si sosok jasad atau jenazah ini,
Akhirnya si kakaknya ini tuh datang ke daerah dimana Fat Cat itu tinggal. Akhirnya ketemu, terus diceklah HP-nya, ternyata benar. Nah, si Fat Cat ini itu kayak udah frustasi lah. Dia tuh kayak udah hopeless banget lah gitu, ibarat katanya. Kayak ya kalian bisa ngebayangin ya, kayak kalian tuh udah ngasih sebagian apa yang kalian punya gitu, hidup, jiwa, dan raga untuk yang bakal jadi pasangan kalian. Tapi nyatanya pasangan kalian itu sama sekali nggak menghargai kalian. Bahkan pasangan kalian itu cuma memanfaatkan diri kalian. Kayak frustasi nggak sih? Udah gitu kita punya keluarga yang emang backgroundnya itu nggak kayak keluarga pohon cemara gitu, kayak keluarga yang emang broken home gitu. Dan si Fat Cat ini berusaha untuk berdiri sendiri selama dia dari kecil sampai dengan remaja, dan cuman dikhianatin. Kayak bener-bener ya, gue ngerasain sih ya apa yang ada di pikiran si Fat Cat. Bahkan ada di pikiran atau hatinya si Fat Cat tuh rasanya tuh kayak gimana. Yang pasti tuh kayak sedih, nggak enak, terus bingung mau kayak gimana, mau cerita sama siapa juga dia bingung gitu. Setelah kabar dari si Fat Cat ini yang memang sudah meninggal dunia, akhirnya si perempuan kuntilanak merah yang bernama Ketan Susu alias Tansu ini muncul di permukaan media. Dan dia meminta maaf dengan caranya dia tuh yang kayak gini banget gitu, kayak nunduk banget gitu modelannya, kayak menyesali, amat sangat menyesali gitu. Padahal ya kalau kata gue bukan menyesali, kayak kalau lu nggak mati gue nggak bakalan kayak gini. Nggak ada penyesalan sama sekali. Dia tuh meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terus katanya dia juga mau balikin sebagian uangnya yang udah diberikan si Fat Cat untuk dia. Dan yang lebih membagongkannya lagi ya guys, ada gosip, ada cerita yang dimana si kuntilanak merah ini alias si Ketan Susu ini, si Tansu ini, ternyata dia itu bukan penyuka lawan jenis, alias dia tuh tidak normal guys, alias dia itu lesbiola guys. Kayak gue nggak habis pikir ya, kalau lu nggak demen sama laki-laki, lu jangan nyakitin laki-laki. Buat kalian nih kayak cowok-cowok di luaran sana, udah deh guys, nggak usah bucin-bucin banget ya. Kalau udah nikah sih nggak apa-apa ya, lu bucin sama pasangan hidup lu gitu. Tapi kalau lu cuman pacaran, ya lu nggak perlu bucin-bucin banget gitu. Toh pacaran itu cuman definisi menjaga jodoh orang. Ya kalau lu berjodoh ya syukur. Tapi kalau lu nggak jodoh, pacaran 20 tahun, 15 tahun cuman jagain jodoh orang, buat apa? Ngabis-ngabisin harta benda buat jodoh orang, buat apa? Rugi guys ya. Kadang emang wanita itu harus berpikir secara realistis ya. Kalau nggak ada duit nggak makan, benar. Tapi balik lagi, kita itu perempuan bisa kerja guys, jadi nggak usah matre. Kalau kita bisa kerja, kita punya tenaga, ya udah kerja aja, nggak perlu minta dan nggak perlu ngemis sama orang ya. Pokoknya untuk cerita gue kali ini, gue bener-bener kayak nggak habis fikri dan sangat amat di luar Nurul guys ya. Menguras emosi, terus gue nggak tahu nih ntar tensi gue tiba-tiba naik atau kolesterol gue juga tiba-tiba naik ya. Terus gue jadi stres gegara mikirin si Fat Cat nih sama si Ketan Susu modelan Tansu ya. Aduh, semoga ini jadi pelajaran buat kita semua nih guys, terutama pasangan muda-mudi zaman sekarang. Ya pacarannya jangan pakai hati dulu, tapi pakai akal sama logika. Oke guys, makasih udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa subscribe terus channel video gue atau channel YouTube gue. Dan buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor atau cerita-cerita menarik lainnya, bisa banget nih DM ke Instagram Maya Marissa itu aja udah, atau bisa banget kirim WhatsApp atau voice note ke nomor WhatsApp yang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marissa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.